Ibu bapak saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Salam. Saya belum pernah menjumpai ada seorang pendeta GKI yang bisa berbahasa roh. Dan sepanjang saya ketahui, belum ada di jemaat GKI yang mempergunakan ibadat dengan bahasa roh. Selama 45 tahun menjadi pendeta, saya juga tidak pernah diminta oleh anggota jemaat berkhotbah dengan mempergunakan bahasa roh. Seandainya ada yang meminta itu, saya pasti menolak. Karena saya tidak bisa berbahasa roh. Saya tidak pernah mempelajarinya. Dan juga saya merasa tidak perlu mempelajarinya. Setiap saya diminta untuk berkhotbah, mereka mengharapkan saya berkhotbah dengan mempergunakan bahasa yang mereka mengerti. Dan yang paling sering ialah dengan mempergunakan bahasa Indonesia. Kadang-kadang juga berbahasa Batak. Dan pernah juga berbahasa Inggris. Ibu bapak dan saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Nas kita yang terambil dari 1 Korintus pasal 14 ayat 20 sampai 25 yang merupakan bahagian dari 1 Korintus pasal 4 secara keseluruhan berbicara secara khusus mengenai bahasa roh. Rupanya di tengah anggota jemaat terjadi satu semangat yang luar biasa untuk mempunyai kemampuan berbahasa roh. Dan banyak anggota jemaat menjadi bisa berbahasa roh. Tetapi akibatnya ialah ketika terjadi ibadat di tengah jemaat, orang-orang yang tidak berbahasa roh menjadi terganggu. Apa-apaan ini? Kenapa harus demikian? Karena mereka tidak mengerti. Dalam konteks inilah Paulus kemudian menuliskan suratnya yang antara lain membahas mengenai bahasa roh. Pertama, Paulus sangat positif terhadap bahasa roh ketika dia mengatakan dalam ayatnya yang ke-6, kalau boleh semua anggota jemaat berbahasa roh. Kenapa sampai demikian? Karena bagi Paulus juga bahasa roh itu adalah anugerah dari Tuhan. Pertama. Tapi yang kedua, di samping yang positif itu Paulus juga mengingatkan anggota jemaat bahwa bahasa roh itu membangun diri sendiri, tidak membangun orang lain. Yang kedua, bahasa roh itu ialah berbicara hanya kepada Allah, bukan kepada anggota jemaat. Sehingga menurut Paulus, kalaupun saya bisa berbahasa roh dan saya bersyukur bisa berbahasa roh, tetapi bahasa yang saya pergunakan adalah bahasa yang dapat dimengerti oleh anggota jemaat. Paulus tidak melarang, silakan berbahasa roh, tetapi harus ada yang mengartikan. Jikalau tidak, akan terjadi dua hal. Pertama ialah menjadi seperti kanak-kanak yang mempunyai mainan yang sangat menghormati mainannya berlebihan. Yang menganggap mainannya inilah yang paling penting dibandingkan mainan orang lain. Artinya bisa egois, berpusat kepada diri sendiri. Yang kedua ialah ketika di tengah jemaat, tengah ibadat, diadakan ibadat bahasa dan kemudian begitu ribut seperti biasanya. Kemudian ada orang yang tidak beragama Kristen atau yang tidak seiman. Mereka akan bingung. Mereka akan mengatakan apa-apaan ini. Apakah mereka itu waras? Bahkan dalam ayat 23, apakah mereka ini adalah gila? Ini membuat ibadat bukan untuk menguatkan, bukan juga untuk membuat orang supaya mengerti, bahkan untuk menarik kepada keyakinan kita. Justru ibadat itu membuat menjauhkan orang lain dari kekristenan. Dalam keadaan demikianlah bahasa roh menjadi tidak fungsional. Paulus lebih memilih bahasa yang dapat dimengerti, karena bahasa yang dapat dimengerti bisa menjadi berkat, menguatkan, mempersatukan, dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Ibu bapak dan saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus
Jikalau kita mempergunakan bahasa Indonesia dalam bahasa ibadat dan itu memberkati anggota jemaat, maka bahasa itu menjadi bahasa yang dipakai oleh Tuhan. Jikalau kita berkhotbah di tengah kalangan orang Manyan seperti yang terjadi di jemaat Banjarmasin, ada ibadat bahasa Manyan dan dikhotbahkan oleh orang Manyan, maka bahasa Manyan adalah bahasa yang dipakai oleh Roh untuk menguatkan anggota jemaat. Sekarang juga ada kebaktian bahasa Manyan. Bahkan sekarang juga ada ibadat bernuansa Batak. Artinya, ketika bahasa itu dipergunakan untuk menyampaikan firman Tuhan dan dimengerti oleh anggota jemaat, maka bahasa itu adalah bahasa yang dipergunakan oleh Roh. Dan saya juga mau mengatakan, bahasa itu menjadi bahasa Roh kepada orang yang mengerti. Itu yang pertama. Yang kedua, ada bahasa yang dimengerti oleh semua orang tanpa kecuali, yaitu bahasa kasih. Dan bahasa kasih ini adalah bahasa yang dapat dilakukan oleh setiap orang tanpa kecuali. Tidak ada orang mengatakan saya tidak bisa berbahasa kasih. Seandainya Anda tidak mempunyai kemampuan berbahasa kasih oleh karena hambatan tertentu, maka Anda, saya bisa meminta kepada Tuhan supaya saya diajari berbahasa kasih. Sebagaimana satu lagu yang mengatakan, ajarilah kami bahasa kasih, agar kami dekat padamu. Bahasa kasih mendekatkan kita kepada Tuhan dan juga mendekatkan kita kepada sesama, yang membuat bahasa kasih adalah bahasa yang paling utama. Bahasa yang lain bisa tenggelam, tetapi bahasa kasih tidak. Andai kata ku dermakan seluruh hidupku, tapi tanpa kasih cinta, hamba tak berguna. Amin.